Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya. Gimana nih, udah siap untuk belajar? Sudah dong pastinya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari yaitu teks eksplanasi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa buka buku LKS-nya itu ada di tema 3, subtema 1, KD 3.2 dan 4.2 di halaman 14. Kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih teks eksplanasi itu? Ada yang tahu nggak nih? Kalian udah baca belum di buku LKS-nya? Nah, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa alam maupun sosial yang bersifat ilmiah seperti terjadinya pelangi, gunung meletus, pergantian musim, dan sebagainya. Ini ada contohnya nih, terjadinya pelangi dan gunung meletus. Nah, bagaimana nih struktur teks eksplanasi? Nah, yang pertama yaitu ada pernyataan umum atau pembukaan. Pernyataan umum atau pembukaan ini berisikan deskripsi umum dari fenomena tersebut. Biasanya diawali dengan kata adalah, merupakan, yaitu, dan sebagainya. Nah, kalian garis bawahi ya. Biasanya diawali dengan kata adalah, merupakan, yaitu, dan sebagainya untuk pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua yaitu ada deretan penjelas atau isi. Nah, deretan penjelas atau isi ini berisikan deretan kejadian yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, contohnya kayak tadi tuh ada terjadinya pelangi. Nah, terjadinya pelangi itu ada sebab dan akibatnya. Sebab terjadinya pelangi itu ketika cahaya matahari menyinari butiran air, sebagian besar cahaya akan dipantulkan kembali. Nah, ketika cahaya matahari itu mengenai dan dipantulkan oleh butiran air, cahaya akan terdispersi dan melebar sehingga tampak warna-warni yang ada di pelangi. Apa sih warna pelangi? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Mejiku, hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, biasanya pada bagian ini dijelaskan proses terjadinya fenomena yang terjadi, yaitu penyebab fenomena tersebut terjadi dan akibat dari fenomena tersebut. Nah, akibat dari terjadinya pelangi apa? Nah, ya kita melihat indah gitu kan, langitnya menjadi indah. Nah, untuk kesimpulan yang terakhir itu struktur dari teks eksplanasi yaitu ada kesimpulan atau penutup. Nah, kesimpulan atau penutup ini berisikan kesimpulan dari fenomena yang terjadi seperti hikmah dari fenomena tersebut atau dapat menjelaskan ulang bagian sebelumnya dengan singkat. Nah, untuk apa sih teks eksplanasi itu atau apa sih tujuan dari teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi digunakan untuk menjelaskan fenomena alam atau sosial kepada pembaca dengan penjelasan umum. Nah, urutan terjadinya fenomena dan penjelasan sebab akibat. Nah, seperti tadi sesuai dengan struktur yang ada di teks eksplanasi. Apa aja sih tadi strukturnya? Ada pernyataan umum, isi, dan kesimpulan. Selain itu, teks eksplanasi juga digunakan untuk memberi informasi faktual bagi pembaca mengenai fenomena yang terjadi. Nah, berarti teks eksplanasi itu teks yang benar-benar terjadi atau sesuai fakta. Gitu. Kayak gunung meletus sesuai faktanya kan, ada sebab akibatnya, akibat gunung meletus itu apa, dan akibat dari gunung meletus itu apa. Gitu. Gimana, sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu bagaimana cara membedakan dengan teks lainnya?
Nah, teks eksplanasi kan banyak sih macam-macam teks. Ada teks eksplanasi, teks observasi, narasi, dan lain-lain. Nah, gimana sih cara membedakan antara teks eksplanasi dengan teks-teks yang lain? Nah, teks eksplanasi tersendiri itu memiliki ciri-ciri. Pertama, yaitu ada informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan fakta. Berarti teks ini benar-benar ada dan nyata, bukan hoax gitu. Nah, banyak sih ada peristiwa-peristiwa, ada berita hoax gitu karena itu bukan termasuk teks eksplanasi. Teks eksplanasi berdasarkan fakta dan data. Yang kedua, yaitu membahas hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya seperti tadi kan, ada terjadinya pelangi. Nah, terjadinya pelangi itu masuk nggak nih ke ilmu pengetahuan? Masuk dong ke mata pelajaran ilmu pengetahuan alam gitu. Yang ketiga, yaitu bersifat informatif dan tidak memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, maksudnya ini tuh bersifat cuma informasi mengenai peristiwa yang terjadi gitu. Dan menggunakan kata penanda urutan, misalnya pertama, kedua, ketiga, lalu, dan sebagainya. Yang kelima yaitu ada fokus pada hal umum atau general, bukan khusus, misalnya banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan sebagainya. Oke, nah untuk contohnya ini ada penemu lampu pijar, ada Thomas Alva Edison, ini ada di buku LKS juga, halaman 19. Nah, teman-teman bisa baca nih di buku LKS. Aku bacain ya. Pada tahun 1879, Thomas Alva Edison berhasil menciptakan sebuah penemuan penting dalam sejarah umat manusia, yaitu menemukan lampu pijar sehingga namanya dikenang sepanjang sejarah. Thomas Alva Edison memang bukanlah orang yang pertama yang menciptakan sebuah sistem penerangan listrik. Sebelumnya, lampu yang ditenagai arus listrik telah digunakan untuk penerangan jalan di Paris. Tetapi lampu pijar temuan Edison berikut dengan sistem pembagian tenaga listrik yang dikembangkan memungkinkan penerangan listrik yang praktis untuk di rumah. Sehingga di tahun 1882, perusahaannya yang dirintis oleh Thomas Alva Edison mulai memproduksi listrik untuk rumah-rumah di New York. Dan dalam yang sangat singkat, lampu pijar ciptaannya itu sudah tersebar ke seluruh dunia. Dalam salah satu biografi Thomas Alva Edison diceritakan bahwa Thomas Alva Edison berhasil menumbuhkan lampu pijar setelah mengalami kegagalan 1000 kali dalam usahanya menumbuhkan lampu pijar atau lampu listrik. Nah, Thomas Alva Edison aja mengalami kegagalan 1000 kali, wah. Tapi dia berhasil. Jadi meskipun nih kalian gagal, tapi kalian tetap semangat dan mencoba, insya Allah kalian akan berhasil. Gitu. Selanjutnya, adanya perusahaan listrik pertama yang didirikan oleh Edison membuat inovasi baru bagi penerangan di rumah-rumah penduduk. Temuannya juga dijadikan sebagai model dari perkembangan industri besar. Pengguna tenaga listrik tidak hanya keadaan penerang saja, tetapi sangat berguna untuk seluruh aspek kebutuhan rumah tangga seperti penggunaan televisi, radio, hingga mesin cuci. Lebih jauh lagi, adanya jaringan tenaga listrik yang didistribusikan oleh perusahaan yang dibuat Thomas Alva Edison membuat perkembangan yang cukup pesat dalam hal penggunaan listrik untuk sektor industri kecil hingga besar. Nah, dari
dari cerita ini kita temukan nih, mana sih struktur teks eksplanasinya. Nah, kita tahu tadi ada struktur eksplanasi, yaitu yang pertama pernyataan umum. Dimulai dari yaitu merupakan adalah. Nah, berarti yang merupakan pernyataan umum yang mana nih? Nah, benar sekali yang paragraf pertama. Ini kan ada kata yaitu menemukan lampu pijar sehingga namanya dikenang sepanjang sejarah. Nah, untuk yang kedua yaitu ada deretan penjelas atau isi. Nah, yang kedua yaitu ada deretan penjelas atau isi. Nah, deretan penjelas atau isi ini ada sebab akibatnya nih. Nah, sebabnya kenapa sih Alpha Edition ini menemu lampu pijar? Karena karena lampu yang ditengani alur listrik itu digunakan untuk penerangan jalan. Berarti yang merupakan dari isi itu ada di paragraf kedua dan ketiga, dan untuk kesimpulannya itu ada paragraf yang terakhir. Kita lanjut. Bentar. Nah, beda strukturnya. Pernyataan umum atau pembukaan ditunjukkan pada paragraf 1 karena berisi penjelasan umum tentang Thomas Nolvan Alpha Edition. Nah, untuk deretan penjelas isi ditunjukkan pada paragraf kedua dan yang ketiga karena berisi proses pencapaian teman lampu pijar oleh Thomas Alpha Edition. Pada paragraf tersebut juga terdapat kata penanda, sebab akibat dan urutan sehingga dan selanjutnya. Untuk yang kesimpulan atau penutupnya ditunjukkan pada paragraf keempat dan kelima karena berisi hasil temuan Thomas Alpha Edition. Hasil temuan tersebut dijelaskan dengan kelanjutan hasil temuannya yang dapat digunakan dalam berbagai bidang. Oke, selesai untuk materi pembelajaran tes eksplanasi. Nah, gimana nih, sudah paham? Kalau sudah paham, untuk tugas dari tes eksplanasi nanti akan saya jelaskan di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ketemuan minggu depan.